Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Fadil Arsam Budi Mulya, selaku aktivis hak asasi manusia. Hari ini saya akan membahas suatu kasus yang tidak bisa kita anggap biasa. Sebuah kasus yang terjadi tepatnya di Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus yang sangat menyita hati kita, yaitu dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak oleh ayah mereka sendiri. Artikel yang memuat kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan tahun 2019 silam viral. Kasus ini menjadi sorotan karena polisi tidak melanjutkan pengusutan kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah kepada 3 anak kandungnya sendiri yang masih di bawah 10 tahun dengan alasan tidak cukup bukti. 2019 lalu, sang ibu bersama ketiga korban harus menempuh perjalanan sekitar 12 jam ke kota Makassar untuk mencari bantuan hukum. Ia mengadukan kasus ini ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Korban adalah anak-anak. Pelapornya adalah seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya sendirian. Aparat penegak hukum harusnya jadi pelindung, tapi malah jadi penghambat. Masyarakat sipil akhirnya angkat suara. Media ikut menyorot. Ini bukan lagi soal satu keluarga. Ini soal ketimpangan hukum. Kasus kekerasan seksual, apalagi terhadap anak, harusnya jadi prioritas utama. Bukan malah cepat-cepat ditutup seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagai aktivis HAM, saya percaya, setiap anak punya hak untuk dilindungi. Hak untuk bebas dari kekerasan. Hak atas keadilan. Hak untuk didengar. Apa yang terjadi di Luwu Timur adalah bentuk nyata dari pengabaian hak anak. Dan ketika negara tidak hadir, atau justru menghalangi keadilan, maka negara telah gagal menjalankan amanah konstitusi. Mereka masih anak-anak. Dunia mereka seharusnya penuh tawa, bukan trauma. Tapi di negeri ini, kadang, yang kecil justru paling sering dikorbankan. Saat 3 anak di Luwu Timur kehilangan perlindungan, bukan hanya karena pelaku kejahatan, tapi karena hukum yang memilih diam, maka ini bukan lagi masalah pribadi. Ini adalah persoalan kita bersama. Sebagai aktivis HAM, saya tidak hanya melihat ini sebagai pelanggaran hukum. Selama keadilan belum datang, saya akan terus bersuara. Karena saya percaya, masa depan bangsa ini harus mulai dari keberanian kita melindungi yang paling rentan.